Nih, kalian tak tunjukin. Rumah ini selain keren, juga banyak fitur tersembunyinya. Ya udah, ikutin terus videonya. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, sekarang saya lagi di satu perumahan di area Menganti yang mepet banget dengan Surabaya. Perumahan ini, perumahan dari developer besar di Jawa Timur. Bayangin, dia udah bikin mulai dari hotel, ruko, Soho, komersial area, apartemen, bahkan perumahan-perumahan lainnya tersebar di sekitaran Jawa Timur atau Surabaya. Rumah di sebelah kanan saya ini akan kita bahas. Rumah dengan fasad terbaru di klaster ini. Nah, sebelum kita bahas lebih detail rumah di belakang saya ini, jangan lupa tuh di bawah silahkan klik subscribe dan juga like, komen, biar kalian gak ketinggalan untuk video-video rumah berikutnya. Kita mulai dari bagian atas dulu. Nah, untuk bagian atas ini khas karena model ini adalah rumah Skandinavian, jadi atapnya tuh kelihatan banget kan, modelnya atap pelana, di kanan kirinya itu ada cor-coran atau ada tempat untuk kayak talang, dan bentuknya tuh L, melingkar, karena di bagian belakang juga ada sedikit cor-coran sebelum ke tempat ada semacam void atau skylightnya nanti. Nah, untuk bagian depan ini kelihatan khas Skandinavian, ada semacam kerucut gitu, dan kerucutnya nggak dibuat polos aja tuh. Dia ternyata bagian yang kerucut itu ada bagian maju dan dikasih kayak semacam frame warna putih, dan di bagian frame ini bagian itu kayak ada kayu-kayunya itu tengah-tengahnya, keren banget. Itu kelihatan kayak kayu asli ya, tapi bukan kayu asli sebetulnya. Itu bahannya dari conwood, dan kesan tingginya dapat banget karena dia ada arsiran-arsiran semacam tali air antar kayunya. Tuh, turun lagi ke bagian bawah. Ada jendela, gede banget jendelanya untuk penerangan dan juga sirkulasi. Tapi jangan khawatir, tuh dikasih semacam kayak depannya tuh ada second skinnya gitu, dan itu bahannya dari besi loh ya. Jadi pastinya kuat, sekaligus lumayan bisa jadi kayak pagar-pageran. Oke, yuk geser ke bagian yang agak bawah. Jadi untuk rumah ini kan tadi lebarnya sekitar 6 meter dan panjang ini 11 meter. Jadi akhirnya kita dapat satu area carport yang lumayan lega. Bisa buat, ya sebenarnya sih 2 mobil bisa ya, 5 meter gitu. Kurang lebih ini untuk lebar carportnya doang. Tapi mobil kecil sih masih oke. Kalau mobil agak gede, ya agak umpul-umpulan sih. Tapi it's okay lah ya. Dan untuk bagian sini kita ada dapat satu kanopi yang ini memang kanopinya nggak full sampai depan, tapi ini tinggi banget loh kanopinya. Karena ceilingnya sendiri, ini tinggi untuk bagian depan, ini sekitar 3,5 meter. Makanya kerasa rumah ini megah banget kan ya. Nah, kanopi ini dia bahannya pakai polikarbonat biasa, tapi kemudian dikasih penopang ini besi holo yang lumayan tebal sini. Jadi kurang lebih sekitar 5 kali 10, jadinya kuat banget sih pasti untuk frame-nya kayak gini. Dan ditopang oleh 2 tiang yang sama-sama 5 kali 10 juga. Nah, untuk area carportnya tadi kan sekitar 5 meteran. Dia untuk alasnya pakai konblok yang gede banget sini. Ini kurang lebih sekitar ukurannya 50 kali 50 cm. Dan setelah area carport sini, geser ke sini, kita bisa dapat nih satu area taman kurang lebih sekitar 1 meteran lah ya. Dan memang nggak bisa tanaman yang banyak banget, tapi cukupan lah modelnya kayak bonsai-bonsaian gini, sejenis Brictea. Dan kalau yang ini yang kecil-kecilan ada bunganya daunnya melebar gitu, ada alcantara, dan ini katanya sih kameramen ini bayam ya, sejenis mint sih harusnya ya. Ada soka dan rumput-rumputan, dikasih spotlight juga, jadinya lumayan, tambah cakep. Untuk bagian depan sih cukup lah untuk ada meteran air, ditutup kayak gitu, jadi petugas catatnya tinggal angkat aja, langsung bisa ketahuan meteran airnya. Tandonnya di mana? Nah, tandonnya di sebelah sini. Memang kelihatannya sih agak gimana gitu ya, karena naik, tapi it's okay sih harusnya. Karena mobil kan kurang lebih bannya di sini dan juga di sini. Nggak sampai kejeduk sih harusnya ya, kecuali mobilnya ceper banget ya nggak bisa lah ya. Nah, untuk temboknya atau dindingnya, ini matching sama yang bagian atas tadi kalau coba dilihat-lihat ya. Paling atas tadi kan ada area jendela gede, ternyata kepotong kanopi, di sini nyambung, ada hitam-hitam lagi. Unik sih nih. Di sini dapat satu jendela yang ya warna untuk kusennya juga disesuaikan ya, warna gelap ya. Dia pakai coklat gelap, jadi masih matching sama ini yang abu-abu gelap, hampir hitam, dan kontras dengan ini ya. Nah, tapi begitu masuk ke area sini, ini ada yang unik lagi. Ini sekilas tadi saya pikir pakai tembok biasa, kemudian dikasih grinder gitu, terus dikasih tali air, ternyata enggak. Ini bahannya pakai conwood, cuman dia catnya warna coklat. Ya tergantung selera sih. Kalau saya sih lebih suka kayak kelihatan kayu banget, tapi karena ini konsepnya warnanya kayak gini, ya oke lah, masih matching. Nah, untuk area sini, ini ada satu area teras
Jadi kecil aja terasnya, sekitar 2 meter kali 1 meteran. Makanya tadi kalau untuk mobil 2 kayaknya agak susah. Paling mobilnya yang city car masih oke di sini. Tapi kalau mobilnya cuma satu, di sininya enak, bisa leluasa buat kita jalur menuju ke teras rumah. Karena nanti di sininya kita akan ketemu satu area untuk masuk ke rumah. Ini sih, ini pintu. Tapi di sini ada jendela, dan jendelanya ini bisa dibuka gede banget ya. Jadi seolah-olah hampir kayak pintu juga, bisa keluar lewat sini. Jangan-jangan, lewat sini aja. Nah ini ada satu pintu yang gede juga, pintunya kurang lebih 2 meter, 2,7 kalau nggak salah tadi itu. Dan ini pakai yang Solid Engineering, termasuk ini juga. Bukan Solid Engineering, tapi mereknya, gagangnya mereknya Solid. Dari apa ini, stainless steel. Halo, nah ini dia bagian dalam rumahnya. Nah pertama kali masuk, langsung kerasa banget kalau rumah ini open space yang termasuk lega dan spesius banget. Nah, karena rumah ini ukurannya cuma 6 kali 11, jadi termasuk rumah kompak ya, perlu cerdas banget buat mengatur atau menata ruangannya. Nih, kayak ada satu hal di sini nih. Ini termasuk masih bisa untuk kita manfaatkan. Sebelah sini kan ada posisi untuk bukaan pintu. Pintu kurang lebih segini nih. Nah, tapi masih bisa kalau kita mau pakai atau naruh semacam bench di sini buat duduk, jadinya semacam foyer ala-ala lah ya, lumayan. Daerah sini buat naruh beberapa perlengkapan kayak gini, dan baru kita masuk ke area yang lebih dalam di ruang tamu sini. Termasuk ruang tamu yang oke lah ya. Sebentar, ini ada ganjel nih. Nah, di sini bisa muat untuk paling enggak kalau orangnya kecil kayak saya bisa 4 orang ya. Tapi kalau orangnya termasuk berbadan yang subur ya 3 orang. Termasuk masih nyaman sambil ngobrol, sambil nonton-nonton. Terus ini termasuk apa ya? Masih agak lega. Baiknya sih pakai sofanya jangan model ini. Ini termasuk oke dan nyaman, tapi kalau mau lebih enak lagi, bisalah pakai yang modelnya kayak L gitu. Jadi sana masih bisa lega, dan di sini juga masih bisa lega dan bisa muat lebih banyak orang, nggak ada banyak tempat yang kebuang gitu. Nah, untuk area sini nih dia ada satu coffee table, termasuk coffee table yang kecil. Nah, tapi karena ruangannya lumayan panjang nih, panjang lega, bisa dong pakai yang agak gede dikit. Jadi nggak rebutan nanti buat naruh barang, nggak umpel-umpelan kalau orangnya banyak. Coffee table-nya termasuk simple, dia pakai bahannya yang apa ini? Sekarang soalnya harus detail. Oh, ternyata betulan. Ini pakai marmer. Saya pikir pakai homogeneous style. Ternyata ini marmer, dan bawahnya pakai perpaduan kayu-kayu yang ya, bukan kayu asli. Nah, geser ke sebelah sini. Nah, untuk tempat televisi, ya dia pakai bracket nempel ke dinding kayak gini. Dan termasuk eye level sih harusnya ya untuk segini. Simple aja, mau ditambahin bagian atas juga masih memungkinkan. Memakai hiasan figura-figura juga termasuk oke. Masih banyak yang bisa dieksplor. Nah, untuk barang-barang, karena di atas nggak ada, jadi taruhnya di bawah. Nih, lumayan, ada 4 tempat penyimpanan yang termasuk oke lah ya. Bisa muat beberapa barang, lumayan dalam juga tuh naruhnya. Dan di belakang sini, ini kan area bawah tangga sebetulnya. Bisa dimanfaatkan juga untuk gudang. Nah, pembukaannya, untuk bukanya, sementara sih dari sini, mentok guys, nggak apa-apa. Ini pentingnya penataan interior yang bagus. Ini bisa modelnya cuma segini doang, jadi kesananya nggak usah pakai. Atau tetap pakai, tapi modelnya yang separuh, yang ininya bisa dibuat mobile gitu. Ini lebih oke. Jadi bukannya bisa dari sini, dan juga bisa dari situ. Oke, tapi tergantung selera lah. Nah, karena di sini kan ada tangga kelihatannya. Tangganya kan agak berbelok ini, bukan agak berbelok, memang belok kayak ke sini. Artinya di sini ada space kosong. Biasanya untuk kamar mandi. Dan bukanya dari mana? Nah, karena ini kamuflase, bukanya dari sini, model langsung didorong seperti ini. Yuk masuk kamar mandi. Nah, ini untuk kamar mandinya, termasuk kamar mandi yang simple, nggak terlalu lega, tapi termasuk oke, cukup buat kita sekedar mungkin setor di sini, ada area keringnya di sini, ada area basahnya di sini, juga untuk mandi di sekitaran sini. Ini dapat shower yang modelnya hand shower gini, mereknya Air, lengkap untuk air panas dan air dingin juga. Nah, kalau di bawah sini ada kamar mandi, bukan powder room ya, beneran kamar mandi yang bisa mandi. Artinya harusnya minimal ada 1 kamar dong di bawah. Ya, di sini. Nih, ada 1 kamar. Walaupun kamarnya nggak terlalu lega, tapi termasuk oke, dan kita bahas satu-satu. Nah, ini untuk kamar tidur di lantai 1. Jadi ukurannya kurang lebih 3 meter kali 2 meter. Termasuk kompak, nggak terlalu gede, tapi cukupan untuk sekedar kamar tidur tamu yang cuman sehari doang di sini, atau mungkin kalau ada orang tua,
Nggak bisa, karena kalau orang tuanya masih lengkap, nggak bisa. Kalau cuma satu, masih bisa. Tapi kalau berdua, ya di atas, di lantai duanya. Tapi termasuk oke lah untuk kamar tidur tamu. Dan ini, nah ini dia, kasurnya hilang kan, berubah langsung menjadi rak. Ya, kasur tadi ternyata bisa di folding ke bagian dalam dan dikunci di bagian sini. Akhirnya area sini bisa jadi untuk space nongkrong-nongkrong atau bahkan untuk bekerja, modelnya seperti tatami begini. Sambil baca buku, sambil kerja, buat colokan outputnya listriknya juga sudah ready, pemandangannya langsung ke area taman belakang. Mantap. Oke, sekarang kita geser ke sini nih. Nah, kalau ini ceritanya untuk kamar, maka perlu ada namanya tempat penyimpanan pakaian. Jangan khawatir, di sini ada dua tempat untuk pakaian, satunya untuk pakaian gantung, satunya untuk pakaian yang dilipat, dan bagian atas juga masih bisa untuk beberapa penyimpanan barang lainnya. Nah, selesai dari kamar, kita coba geser ke area yang sini lagi nih. Jadi di sini nih ada satu area yang nyambung sebetulnya antara ruang makan dengan kitchennya. Kitchennya di sebelah sini nih, kita lihat dulu yuk. Dia simple aja kitchennya, jadi startnya sih dari sini sebetulnya ya. Karena di sini ada satu furnisnya, start sini sampai ke area sana. Jadi termasuk satu rangkaian untuk naruh barang-barang di atas, untuk semacam air fryer di sini atau microwave ya. Dan bawahnya untuk lemari es. Jadi untuk penyimpanan-penyimpanan bisa di sini kecuali yang ini ya. Kemudian kita mau nyuci-nyucinya di sebelah sini dan motong-motong di sini, mau masak juga di sebelah sini sudah ready kompornya. Dan kalau takut mulek-mulek, ada yang namanya cooker hood. Nah, untuk bagian atas sini ternyata penyimpanannya tuh banyak banget di sekitar sini. Di situ ada 4. Di bawahnya juga ada 4 lagi, selain yang tadi sana itu. Dan di bagian bawah juga masih ada beberapa tempat penyimpanan. 4 dan dikasih ini nih. Brown mirror atau gold mirror ya. Jadinya kesan mewahnya langsung dapat. Di sini juga masih ada beberapa tempat penyimpanan lagi. Termasuk banyak banget untuk area dapur. Nah, untuk top table-nya dia pakai yang modelnya vintage-vintage gitu ya. Pakai teraso yang beneran terasonya jadi udah jadi kayak lembaran gitu, terus baru kita sambung-sambung untuk bagian sininya, untuk bagian backsplash-nya. Termasuk unik sih, kembali ke zaman dulu. Dan untuk sink-nya di sini dia pakai modelnya undermoon gini dan lumayan dia pakai peredam. Nah, ini yang bagus nih. Jadinya kalau nyuci nggak bunyi rang kayak sink murahan gitu ya. Kali ini termasuk yang oke. Dapat tempat penirisannya juga. Dan untuk kerannya dia pakai mereknya SMCO. Nah, kalau sudah masak nih dari sini bisa langsung menyajikan di sini karena rumah kompak. Langsung seret nyampe di sini, kita makan di sini dan sambil makan sambil ngobrol bisa muat buat 4 orang ya. Bisa ngeliat ke arah pemandangan di taman belakang. Walaupun kecil tapi termasuk oke kalau kita bisa maksimalkan. Oh iya, untuk meja makan ini kalau kita mau tambah orang masih bisa kok. 1 di sinilah lumayan dapat 5 orang. Dan meja makan ini bisa dilipat seperti untuk kasur yang di kamar tadi. Oke, ceritanya pas makan haus juga gampang karena posisinya di sini ada tempat dispenser. Dispensernya separuh terbuka, separuh tertutup. Karena ini ada covernya ya. Kalau mau dibuka gini juga nggak masalah. Tapi kalaupun tertutup bisa tetap buat ngisi air. Dan dispensernya termasuk oke. Jadi bukan dispenser yang perlu angkat beban naruh di atasnya karena ini galonnya bisa ditaruh di bawah tuh, gampang tinggal masukin seret, celup, langsung bisa nyedot sendiri. Dan untuk area sini ini ternyata tadi belum sempat kebahas ya. Ini tempat penyimpanannya termasuk lega ya, sampai belakang gini. Nah, kalau untuk area meja makan mungkin bisa diakalin beberapa bagian atau bahkan semuanya separuh aja gini. Pakainya yang model sliding gini, seret. Jadi belakang bisa buat naruh barang, di depannya juga bisa buat naruh barang. Kalau ini jauh banget dari belakang tuh, separuh aja cukup. Modelnya sliding gini. Lumayan, dapat space tambahan. Nah, di sini nih ada pemandangan yang bagus. Area taman separuh dibilang taman ya bisa taman, dibilang laundry room juga bisa. Karena di sini tuh dapat pencahayaan matahari tuh dari atas. Sementara sih dia pakai yang tempered glass modelnya kayak kaca es gitu. Tapi kalaupun mau dibuat sistem kanopi yang sliding, ini masih oke kan? Di sini ada deck-core-nya, jadi aman. No bocor-bocor harusnya. Tinggal sistem slidingnya nanti yang bener. Dan untuk tanaman, di sini bisa jadi tanaman yang hidup ya. Sementara sini pakai jenis tanaman yang plastik godong atau godong plastik. Jadi kalau mau tanaman asli, bisa hidup sih harusnya. Di atasnya kan ada cahaya.
Untuk perdindingannya dia pakai model kamprot yang kamprot semprot ya ini ya. Tetap dikasih tali-tali air. Ya selain untuk kelihatan lebih lebar gitu, buat estetik aja biar nggak polosan ya. Nah ini laundry room bisa buat jemuran di sini, dan untuk nyucinya di sebelah sini. Nah rumah kompak wajib punya kayak gini ya. Jadi mesin cucinya dia yang bukaan depan, jadi simple. Di atasnya juga bisa buat naruh beberapa barang. Dan ini pakai merek Sharp yang ukuran berapa liter ini ya? Ya kurang lebih segini lah ya, termasuk oke. Di atas juga bisa ada tempat penyimpanan lagi, mungkin naruh kayak keranjang-keranjang yang lebih gede dari ini, taruh di atas. Lumayan, spesius banget segini nih. Oke, sekarang lanjut ke lantai 2. Nih, kita lewatnya ke sini. Untuk menuju ke lantai 2, ketemu dulu satu tangga yang keren banget. Karena dia pakai railingnya nih pakai stainless steel dan dipadu-padankan dengan tempered glass. Ini mereknya apa ya? Aquamate. Termasuk merek oke harusnya ya. Dan lumayan tebal juga. Kuat sudah pasti. Ditambah dengan perkayuan. Elegan aja gitu ya dapatnya tuh. Ada chrome yang dari stainless steel ini. Kemudian ada warna hitam, tempered glass, dan perkayuan. Ini bukan kayu asli sih. Tapi cukup membuat suasana jadi hangat. Matching karena semuanya perkayuan. Nah untuk area tangga ini lebarnya kurang lebih sekitar 90 lebih ya, hampir 1 meter kalau kena tembok 1 meter lebih bahkan. Dan terang ini dapat banget dari sini nih, tuh dari atas sampai ke bagian bawah. Yang atas emang jendela mati, tapi yang bawah ini jendela hidup, jadi bisa dibuka. Tapi untuk safety mungkin kasih sedikit railing lah ya. Nah untuk area sininya dia ada satu pegangan railing dari bahannya stainless steel sama seperti yang tadi di bawah, cuman nggak pakai kaca karena sininya pakai tembok. Yuk naik. Nah ini dia lantai 2-nya. Jadi di lantai 2 ini ada 3 kamar. 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita cek dulu untuk kamar mandi. Kok kamar mandi? Kamar tidur anaknya. Nih ada yang keren soalnya di sini. Ini dia kamar tidur anak. Kelihatan kan? Tuh ada apa di sini? Yuk masuk, masuk. Nah jadi area sini ini adalah area yang sedikit mundur dan bisa dimanfaatkan untuk jadi tempat penyimpanan pakaian atau lemari. Jadi bentuknya ini L gitu, temboknya ke belakang. Lumayan, bisa dapat tempat penyimpanan seperti ini, digantung bisa, dilipat juga bisa. Nah, untuk area belajar ini termasuk oke lah ya. Bisa kita untuk beraktivitas lalu lalang dan karena termasuk lumayan lega dan ketinggiannya juga termasuk oke. Jadi sekitar 175 mulai dari lantai sampai ke atas ini. Jadi kalau anak-anak mulai dari playgroup sampai SMP, mungkin SMA ya, masih oke lah selama ketinggiannya nggak sampai 175, jadi aman, nggak mentok. Nah, sekarang kita geser lagi ke area sini. Di area sini langsung kerasa dapet terangnya kan, karena di sini ada satu jendela, langsung tuh pencahayaannya ke langit. Jadi untuk area kamar tidur di sini, untuk kasurnya itu juga terang. Dan pas kita mau naik, nih ada yang menarik. Di sini ada tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan termasuk gede tuh. Dapat 1, 2, 3, 4, 5 tempat penyimpanan. Buat naruh barang, naruh tas-tas juga keren banget. Dan terangnya sini, kalau terangnya dirasa over untuk ke bagian sini, jangan khawatir. Nih, ini pakai roll blind. Tuh, bisa ditutup. Yang penting nggak kelihatan dari luar aja, udah cukup lah ya. Dan dia pakai roller blindnya merek Sapoin. Oh iya, di rumah ini pakai semua mereknya ini pakai Sapoin semua, kecuali untuk kamar tidur ya. Karena kamar tidur yang utama nanti di master bedroomnya dia pakai yang tirai yang lebih gede. Jadi naik yuk. Nah, ini dia kamar untuk kita beristirahat. Jadi termasuk oke, nggak mentok-mentok juga. Dan kalaupun kita mau beristirahat, masih ada space buat lalu lalang dan baru kita goler-goler di sini. Bablas. Aman juga karena di situ nanti ada railingnya. Kalaupun di sini takut kejeduk, kalau kita suka ngelindur masih aman tuh. Ini ada empuk-empukannya di daerah sini dan juga di daerah belakang situ. Mantap sih. Dari kamar tidur anak geser ke kamar mandi. Ini kamar mandi umum ya, maksudnya buat 2 kamar di atas ini, kamar mandinya ya 1 ini. Makanya kamar mandinya termasuk kamar mandi yang lega. Jadi 2 meter lebih, sekitar 2 meter 20 lah ya, kali 2 meter. Dan untuk dindingnya sudah full dia pakai keramik. Ini beneran keramik ya, bukan homogeneous tile. Termasuk yang bawahnya, cuma dibedakan motifnya. Jadi kesan terangnya lebih dapat, dan untuk bawahnya pakai yang warna agak gelap, biar kelihatan sumpek aja gitu. Dan di sini sudah lengkap untuk wastafelnya, dia pakai merek apa ini ya? Merek Air, termasuk untuk ininya. Kemudian untuk kloset duduknya di sini dia pakai merek Toto, dan
Ya oke lah ya, segini masih tetap lumayan buat manuver. Dan ini untuk area basahnya, dia bentuknya kotak seperti ini. Kalau mau pakai tirai lagi masih oke sih, tapi bentuknya yang tirainya yang L gini, yang siku. Jadinya kita mandi di sini, aman bisa bermanuver dan sebagainya. Showernya dia pakai yang mereknya Air juga sama, lengkap untuk air panas dan air dinginnya. Oke, kita geser ke kamar tidur utamanya atau master bedroomnya. Wah, mantap kan nih. Untuk master bedroomnya, termasuk master bedroom yang lega banget, bener-bener lega dan ceilingnya pun tinggi. Masih dapat drop ceiling lagi. Jadi, wah, kesan tingginya dapat banget. Pencahayaan juga luar biasa. Ada satu yang pengen banget saya bahas dari tadi adalah di kamar ini mengenai bagian belakangnya. Kenapa? Karena ini bagian belakangnya unik menurut saya ya. Saya belum pernah nemu sih di beberapa show unit rumah. Karena belakangnya ini dia pakai model kamprot di dalam kamar tidur. Lihat nih, pakai kamprot tapi memang dicat lagi dan dikasih LED strip di sininya. Ada perkayuan-perkayuan dan untuk pilihan lampu gantungnya pun ini seperti anyaman-anyaman gitu, kayu, tapi bukan kayu. Dia pakai besi dan ornamennya emas. Ketambahan lagi ini nih. Nih, ini nggak tahu ikat rambutnya siapa nih, banyak banget nih. Balance kanan kiri. Jadi istilahnya apa ya? Ini antara ada Jepang-Jepangnya, tapi ada industrialisnya. Apapun itu, yang pasti menurut saya ini keren banget. Nah, untuk kamar ini sebetulnya ukurannya termasuk gede karena kurang lebih 3 meter 20-an lah ya. Dan untuk panjangnya atau lebarnya ini sekitar 4 meter setengahan lebih. Jadi untuk kita penggunaan kasur yang gede sekalipun masih oke. King size pun masih oke. Ini sementara ukurannya kalau nggak salah 160-an lah ini, 180 gitu. Mau pakai yang 200 kali 200 pun masih oke. Karena kamarnya lega dan bisa dapat bedside table di kanan kiri. Yo, geser ke area sini. Nah, ini untuk area penyimpanannya, dia balance. Ada kanan dan juga ada kiri. Jadi kalau sepasang suami istri di sini, harusnya jangan rebutan lagi ya. Dapat masing-masing tempat penyimpanan. Tuh, untuk penyimpanan yang pakaian lipat di sini ada, untuk pakaian yang digantung juga ada. Bahkan untuk gaun sekalipun, karena ini tinggi banget. Aman lah, nih kanan kiri sama untuk suami istri. Nah, sekarang kita lihat yang area terang-terang ini. Ada apa? Ada jendela dan pastinya ada balkonnya. Tuh, balkonnya lumayan, dapat sekitar berapa ini? 60 sentian kali hampir 2 meteran dan cukup untuk kita beraktivitas di sini, dapat udara seger, nongkrong-nongkrong sebentar menikmati sore atau pagi hari. Dia railingnya juga masih aman, pakai tempered glass yang tebal gini, tapi pencahayaannya dapat lumayan banyak ke area dalam. Penting nih kalau balkon kayak gini. Dan di sini ada satu utility area, kurang lebih sama lebarnya dan bisa buat naruh tuh outdoor AC dan nggak kelihatan jelek karena dapat secondary skin kayak gini. Jadi dia pakai besinya besi hollow ya untuk kayak gini. Dan floor drainnya juga masih tetap dapat, jadi aman walaupun ada cipratan-cipratan air atau hujan masih bisa kebuang ke situ. Yaudah, kita selesai jalan-jalannya di rumah ini. Nah, kalau kalian pengen tahu detailnya rumah ini, cepetan hubungin Rianto, kita jalan-jalan di rumah ini.